Sebagai orang asli Banua lah, mungkin beri masukan sedikit untuk teman-teman yang belum mengenal namanya Kalimantan. Oh iya benar. Nah, gitu. Ya, ya. Karena kata orang kan Kalimantan itu ngeri lah bahasanya. Iya. Ya kan? Padahal enak sekali kan. Makanya dari Kata orang kan kalau tinggal di Kalimantan itu kalau sudah minum airnya nggak bisa pulang katanya. begitu ya. Dan nanti itu juga kalau dimakan orang Kalimantan katanya. Karena orang Kalimantan, terutama orang Benua kan, kalau nawarin makan tuh bisa gitu, makan kan. Nah, kalau kita orang baru kan orang luar sana, saya mau dimakan. Nah, pengertiannya gitu loh, sampailah ke sana ceritanya. Iya, betul. Nanti Kalimantan katanya nanti kamu dimakan orang di sana. Oke, kita lebih mengenal Kalimantan sedikit lah dari Bapak Rashidi ya. Monggo Pak. Ini yang bersifat apa? Mata pencarian kah atau budayanya? Budaya, baik budaya maupun mata pencarian nanti itu dibagi-bagi, mungkin mereka kan ada yang membuat pariwisata ke sini kayak gitu. Oh. Mengenai budaya Kalimantan seperti apa sih? Oh iya benar. Kalau ada yang ke sini ingin bekerja, mencari mata pencarian di sini, gitu. Apa sih bekal-bekal yang harus mereka miliki? Oh iya. Iya. Nah, kiranya ketika mereka sampai di Kalimantan sudah gak bingung lagi, oh ternyata orang yang gini-gini. Iya. Oh kerja harus begini. Iya. Menarik men. Menarik kan? Luar biasa. Baik. Jadi kalau menurut saya Kalimantan itu saya dari kecil di sini kan, orang Kalimantan itu ada beberapa suku sebenarnya. Ya suku Banjar, ya suku Dayak. Tapi sekarang kan perbaruan banyak mas. Betul. Nah, banyak ada suku Bugis, ada suku Jawa, suku Madura sekarang kan. Tapi aslinya dulunya suku Banjar, kemudian ada suku Dayak, suku Melayu. Nah, jadi orang Kalimantan itu orangnya tuh sebenarnya semua semangat sebenarnya. Dan dia dimanjakan oleh alam. Dimanjakan oleh alam. Nah, iya. Karena apa? Alam kita nih di Kalimantan ini luas, luar biasa penghasilannya. Baik itu dari hutannya, Iya. dari tambangnya, kemudian dari apa? Dari perairannya, perikanannya. Luar biasa kita nangkap dari alam kan bisa. Kemudian hutannya luar biasa hasilnya. Apalagi kemudian dari tambangnya luar biasa. Batu bara iya, intan iya, permata iya, emasnya juga. emasnya juga, termasuk minyaknya juga ada. Minyaknya juga ada. Luar biasa kan? Ayo, Bahkan gasnya juga ada ya di sini ya. ada gasnya. Itu dimanja Luar oleh biasa, alam. dimanja oleh alam sebenarnya orang Kalimantan. Ya syukur alhamdulillah kita nih diberi karunia kekayaan yang luar biasa di Kalimantan ini. Cuman kalau saya boleh menyarankan, kita tuh kekurangan SDM. SDM. Kenapa? Hasil tambang kita kirim keluar. Iya. Nah, hasil hutan kita kirim keluar juga. Nah, bikin orang kayu berwarna kan kirim keluar tuh. Nah, kemudian hasil apa lagi? Hasil perikanannya, alhamdulillah bisa dimanfaatkan kedatangan ke sini kan. Nah, tapi kalau hasil tambang itu biasanya kan dikirim keluar karena ada usaha-usaha. Jadi luar biasa perusahaan itu banyak. Betul. Kalau orang luar aja mau kerja di Kalimantan ini asal mau bergerak aja bisa. Ya kan itu batu kali aja bisa dibuat. Jadi batu akik ya. Jadi kita aktif. Cincin batu akik. Betul. Pengolahannya ada gitu. Martapura banyak. Martapura banyak. Luar biasa Kalimantan ini. Betul. Benar. Asal punya kemauan, punya skill yang kuat lah istilahnya. Apalagi punya keterampilan khusus. Nah, bisa mengolah itu kan. Luar biasa. Hutannya banyak. Ya kan? Kiranya itu adalah gambaran ya. Gambaran. Penuhnya ya. Penuhnya. Namanya Kalimantan itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang pengen ke sini, keras mau mencari kerja di sini, kira-kira
pesan untuk mereka, himbauan dan apa masih buat mereka, karena kalau nggak dipahami secara benar bahasanya, ini saya di sini ya, saya juga bukan hasil lagi. Kalau niatannya tidak baik, tidak akan kembali, hanya kembali lama. Kira-kira bekal itu lah. Kalau menurut saya gini, kalau orang luar, ya orang Indonesia, karena kita nih satu kesatuan, di mana aja kita berada, junjung tinggi lah budaya di sana, terutama budaya di situ. Di mana lah kita berjam itu lagi. Jadi kalau orang luar mau ke sini ke Kalimantan, di mana aja mereka mau Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali manapun, atau di Banjarbaru misalnya, di Banjarbaru, di Plehari, di daerah Hulu Sungai sana, Matapura itu, nilai budaya gitu. Jadi budaya di kita tempati itu harus dijunjung tinggi, adat-adatnya. Nah itu yang pertama, karena kan kita perlu attitude, kata orang itu kan, etika, cara kita kalau orang. Itu pertama. Yang kedua, kita harus punya skill, yang keterampilan. Kemudian yang ketiga itu harus punya ijazah. Kenapa saya dulu kan skill, tak ijazah? Pertama, kita harus punya keterampilan dulu. Bila kita punya keterampilan, walaupun nggak punya ijazah, bisa bekerja. Bisa bekerja. Yang kan lulusannya SD, tapi dia hebat, ada skill lain, keterampilan khususnya kan, luar biasa. Pasti dipakai orang tuh. Jadi saya tempatkan ijazah nomor 3. Ijazah nomor 3 bisa jadi skill tidak punya sama sekali, tetapi punya senjata pamungkas nama ijazah. Gitu. Bisa dipakai. Benar itu. Di Kalimantan ini banyak perusahaan kebun kelapa sawit, itu membutuhkan banyak orang. Kemudian perusahaan tambang membutuhkan banyak orang, terutama sopir, drivernya, kemudian alat beratnya, operatornya, kan loadingnya kan banyak, ya kan. Perusahaan kelapa sawit banyak juga, mandornya segala macam kan. Kemudian perusahaan-perusahaan lain, contohnya apa? Indomie ada berita. Indomie ada. Banyak. Atau buka usaha sendiri. Banyak ini orang laba menurut kita. Mau buka usaha atau wirausaha bisa. Karena memang bawaannya orang Kalimantan itu adalah konsumtif ya Pak ya. Konsumtif. Dia ketika merasakan enak mau berapapun dia akan beli. Iya. Gitu. Yang penting nomor 1 enak, kedua murah. Iya benar. Kedua murah ya. Iya, kedua murah. Siap. Wah, enak benar. Murah lagi. Wah, itu rame loh. Rame loh. Apalagi ada sekarang kan, terutama anak muda milenial nih. Iya. Nah, sekarang kan berdiri banyak di Kalimantan kafe-kafe. Kafe-kafe. Kemudian kita diberi fasilitasnya wifi gratis. Wah, itu wifi gratis, kemudian ada tempat-tempat foto gratis. Ya kan? Sekarang ada fotonya, wifi gratisnya, kemudian ada permainan yang gratis kan. Itu malah daya tarik gitu. Apalagi sekarang kan Banjarbaru nih mau jadi ibu kota nih. Banjarbaru dari ibu kota Kalsel ya. Iya, ibu kota Kalsel sekarang. Ibu kota Kalsel. Sebentar lagi ya Pak ya? Bentar lagi nih. Terus Kaltim calon TKN. Ibu kota negara. Makanya kita kan istilahnya itu ibaratnya Banjarbaru ini terasnya lah. Terasnya ya. Iya. Terasnya mau menuju ke ibu kota kan, kita harus baik dulu. Terutama attitude kita. Gimana nyambut orang nih? Sekarang kita dulunya mau ke Jakarta nih, jadi ibu kota nih. Orang Jakarta nyambut kita nih. Sekarang kalau di Jakarta ke sini, gimana kita
supaya kita bagus nyambut orang gimana ya? Ya, penegasannya adalah kenapa di awal diberikan syarat utama adalah attitude, Iya. junjung tinggi adat Ya, istiadat adat istiadat. itu selalu low profile lah sama Yes. orang lain. Senang. Nah, orang Kalimantan pasti akan sangat begitu. Orang Banjar itu ya ada orang Melayunya kan. Ada Melayunya. Jadi kita tuh Bagaimanapun ceritanya kan kesultanan di sini awal mulanya itu kan dari Kesultanan Jawa juga ya. iya, Jawa juga. Nah. Kabarnya artinya betul-betul dijunjung bahasanya kayak gitu. Iya. Untuk Kalimantan Selatan sendiri itu pariwisata yang paling terkenal yang karena Yang kanan kan ada yang danau. paling terkenal Kalimantan Selatan itu adalah pasar terapungnya Pak ya, Pasar Terapung itu kalau nyari sama air terjun. Lok Sado. Lok Sado. Itu daerah Lok Sado ya benar. Daerah Lok Sado bagus itu. Bagus. Airnya itu naik apa? Naik lantik. Itu saya pernah naik ke sana. Sekarang pun teman-teman yang ada di sekitaran Lok Sado itu kan sudah memiliki sasirangan khusus Lok Sado. Wah, saya baru tahu. Baru tahu ya Pak ya. Baru tahu. Karena kemarin saya bincang-bincang juga sama teman-teman, termasuk area Pelihari juga sudah membuat sasirangan berbentuk anggrek, anggrek nanti bulan itu khasnya. Bulan? Khasnya Pelihari lah kan itu. Iya. Nah, sekarang sudah ada sasirangannya. Alhamdulillah. Keren. Keren. Lok Sado pun keren, kemudian pasar Apung pun sekarang terapung juga sudah ada sasirangan yang melukiskan pasar terapung. Iya, benar. Iya. Asik sebetulnya, masih banyak yang diekspor ke luar. Benar. Hanya saja itu Bang, kesadaran kita untuk menjaga fasilitas ini. Benar sekali. Benar. Kalau kita kaitkan dengan agama itu ada kemunduran apa? Ya, Ya kalau orang berakhlak gimana mau ngajarnya kan? Yang orang berakhlak itu kan orang menjaga kebersihan, kenyamanan. Karena ada kebersihan itu salah satu sebagian daripada iman. Nah itu ada terkait itu. Gimana caranya kita menjaga supaya alamnya bagus. Ya, bukan hanya tempat ibadah kita loh. Ibadah kita utama dan rumah kita, alam kita. Kita harus dilestarikan. Iya, harus dilestarikan. Ya kalau bisa itu apa? Selain kita ini selaku apa? Penggerak seperti Mas Antoni kan salah satu penggerak. Bagaimana sih caranya mengingatkan teman-teman, kemudian masyarakat, ini loh kita punya alam ini bagus, kita pelihara nih. Nah, salah satunya Mas Antoni tugasnya nih menyebarkan informasinya lewat ini nih, acara ini nih. Sama-sama lah Pak, artinya kalau pasti ada pesan-pesan ya yang Bapak juga punya. Nah, kita masuk ke session yang itu adalah pesan hidup lah. Oh ya, Pesan hidup, makna hidup untuk kita bagikan sama teman-teman yang ada di sana. Ya, bagus. Jadi kalau saya berpesan begini, pergunakanlah semasa hidup ini di jalan kebaikan, berbuat baiklah bersama manusia, terutama keluarga kita, dan bermanfaat di hidup kita ini bagi orang lain. Menurut saya begitu. Itu pesan untuk teman-teman secara umum ya. Iya. Oke, pesan untuk keluarga sendiri kira-kira ada? Kalau saya untuk keluarga saya, mudah-mudahan kalau saya masih diberikan panjang umur, saya ingin melihat ke depannya anak-anak saya. Ya, semua orang mungkin berkeinginan supaya anaknya berhasil semua, tapi kita kembalikan kepada yang kuasa, karena alam lahir itu kan sudah dijanjikan rezekinya
kalau kita turunannya baik kata orang itu, Hmm. insya Allah baik.